Nih, yang mau di-share. Oke, mulai ya. Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Yeti, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika dan Pembelajarannya di Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi usaha dan energi. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri, Amalia Putriasyah. Agnes ada nggak? Ada nggak masuk ke suaranya? Masuk, masuk. Masuk. Ya, dan Agnes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari usaha. Usaha adalah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda bergerak dan terjadi perpindahan posisi. Adapun rumus dari usaha itu W sama dengan F kali S. W-nya itu adalah usaha yang satuannya itu Joule, F itu gaya yang diberikan, satuannya Newton, dan S itu perpindahan, satuannya meter. Selanjutnya ada jenis-jenis usaha. Yang pertama itu ada usaha bernilai positif. Nah, usaha bernilai positif ini dihasilkan jika gaya F bekerja searah dengan perpindahan benda. Gaya yang bekerja membentuk sudut 0 derajat. Contohnya anak mendorong meja. Nah, adapun rumus dari usaha bernilai positif itu F1 ditambah F2 tambah F3 dikali S. Nih, dari gambar di sini udah bisa terlihat ya. Arahnya itu searah. Selanjutnya, ada usaha bernilai negatif. Nah, usaha ini terjadi jika gaya F bekerja berlawanan arah dengan perpindahan S. Gaya yang bekerja membentuk sudut 180 derajat dengan perpindahan benda. Contohnya itu, seorang murid mengangkat benda ke atas. Hal ini merupakan contoh usaha negatif karena benda yang diangkat berlawanan dengan arah gravitasi. Nah, contoh lainnya adalah gesekan suatu benda. Adapun rumusnya itu F1 min F2 min F3 dikali S. Nih, di gambarnya ini kelihatan kan? Kalau X ini titik tengahnya. Kalau bendanya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, itu ngebentuk sudut 180 derajat. Bisa dilanjut, Dinda. Selanjutnya ada usaha Hanong. Jika gaya F yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan S, gaya ini bekerja membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan benda. Contohnya yaitu seorang anak membawa buku ke arah kanan menghasilkan usaha nol karena gaya yang dilakukan oleh tangan tegak lurus dengan perpindahan buku. Terus ada usaha berdasarkan bidang. Yang pertama, usaha pada bidang datar. Gambar di samping menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda hingga berpindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut. W sama dengan F cos theta dikali S. Sama dengan Fs cos theta. W itu usaha. Satuannya Joule. F itu gaya yang diberikan, satuannya Newton. S itu perpindahan, satuannya meter. Terus di sini contoh soal dari yang pertama, tiga buah gaya bekerja pada sebuah benda bermassa 4 kg. Gaya pertama sebesar 40 Newton ke kanan. Gaya kedua sebesar 20 Newton ke kiri.
dan gaya ketiga sebesar 10 Newton ke kiri membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Jika benda berpindah sejauh 5 meter, maka besar usaha total yang dilakukan oleh ketiga gaya tersebut adalah, jadi dari soal tadi diketahui F1-nya itu 40 Newton, F2-nya 20 Newton, F3-nya 10 Newton. Terus tetanya itu 37 derajat. Terus jaraknya itu kan 5 meter. Ditanya ditanya usaha. Jadi eh, caranya yaitu W sama dengan F1 dikurang F2 dikurang F3 cos 37 derajat dikali perpindahannya. Jadi F1-nya 40 dikurang 20 dikurang F, F3 kan tadi 10. Terus dikali cos 37 itu 4 per 5. Dikali 5. Jadi 20 dikurang 8 dikali 5. Jadi 20 kurang 8 kan 12. Dikali 5 sama dengan 60. Jadi usaha yang dihasilkan adalah 60 joule. Selanjutnya ada usaha pada bidang miring. Benda yang berada pada bidang miring mempunyai sudut yang terbentuk dan terletak di antara gaya seperti pada rumus di atas. Sehingga perlu menghitung berapa sudut yang terlebih dahulu. Sehingga kita menggunakan serta untuk menghitung sudutnya. Rumusnya itu W sama dengan massa dikali gravifikasi kali sin theta dikali S. Jadi sama dengan MGS sin theta. W itu usaha satu joule, M itu massa benda, G itu nilai gravitasi, S itu jarak atau jarak satu tempat ke tempat lain. Theta itu sudut. Contoh soalnya, peti bermassa 10 kg terletak di puncak bidang miring dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal. Jika benda meluncur dan berpindah sejauh 2 meter dari posisi awalnya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah diketahui M-nya itu 10 kg, θ-nya itu 37 derajat, S-nya itu 2 meter, yang ditanya usahanya. Jadi penyelesaian itu W sama dengan M dikali G sin 37 derajat dikali S. M-nya itu masukin 10. Terus tadi gravifikasi itu kan 10. Sin 37 itu 45 dikali 4. Jadinya hasilnya 120 Joule. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes. Oke, selanjutnya itu ada energi. Pengertian dari energi sendiri, energi adalah kemampuan suatu sistem untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan dan dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, dan lain-lain. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Menurut Arif Al-Fatah dan Muji Lestari, energi adalah suatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dalam kenyataannya, setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan, sehingga usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Ada juga energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi listrik yang ada pada lampu, televisi, komputer, mesin cuci, dan lain sebagainya. Ada energi panas. Energi panasnya bisa kita gunakan untuk memasak makanan, mandi, ataupun menghangatkan ruangan. Ada energi kimia yang kita gunakan dalam baterai, bahan bakar kendaraan, dan bahan peledak. Ada energi cahaya yang kita gunakan untuk penerangan ruangan, lampu sorot, lampu jalan, dan lain sebagainya. Energi mekanik yang kita gunakan dalam mesin-mesin seperti mesin mobil, mesin penggiling, mesin pompa, dan lain sebagainya. Ada energi nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada juga energi matahari yang digunakan dalam panel surya untuk menghasilkan listrik nantinya. Ada energi angin yang digunakan dalam turbin angin untuk menghasilkan listrik juga.
Next. Macam-macam energi. Ada energi potensial, kinetik, dan mekanik. Energi potensial itu apa sih? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan benda tersebut. Energi potensial ini yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Next. Gravitasi kanan. Nah, energi potensial karena pengaruh gaya gravitasi dengan posisi dinyatakan dengan jarak atau ketinggian. Makin tinggi posisi atau kedudukannya, energi potensial semakin besar. Energi potensial gravitasi pada suatu benda dapat dihitung dengan rumus energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali H. Next. Contoh soal dari energi potensial gravitasi itu, sebuah batu memiliki massa 2 kilogram dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Hitunglah energi potensial batu tersebut. Percepatan gravitasi 10 meter per second. Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa massanya 2 kilogram dengan ketinggian 20 meter dan gravitasi 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi potensialnya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, massa dikali gravitasi dikali tinggi. Jadi massanya itu 2, gravitasinya 10, dan tingginya 20, dikalikan semuanya dan menjadi 400 Joule satuannya. Next. Oke, selanjutnya ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh sebuah pegas ketika diberikan tekanan atau ditarik dari posisi awalnya. Energi potensial potensial pegas disimpan dalam pegas karena adanya perubahan bentuk pada pegas ketika ditekan atau ditarik. Nah, di sini ada rumus energi potensial pegas. EP sama dengan setengah F delta X. EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. EP ini sendiri adalah energi potensial pegas dalam Joule dan F gaya pegas dalam Newton. Delta X itu pertambahan panjang pegas, K itu konstanta. Nah, jadi semakin besar konstanta pegas K dan semakin besar jarak deformasi atau perubahan bentuk pada pegas, maka semakin besar energi potensial pegas yang dihasilkan. Energi potensial pegas dapat dikonversi menjadi energi kinetik ketika pegas dilepaskan dan kembali ke posisi semula. Di sini ada contoh soalnya. Jadi, sebuah pegas yang panjangnya 5 cm ditarik dengan gaya 200 Newton, sehingga panjang pegas menjadi 6 cm. Energi potensial pegas adalah diketahui. X1 atau panjang awalnya itu kan 5 cm, karena dalam satuan meter jadi 0,05 meter. X2-nya itu 6 cm, sama dengan 0,06 meter. F-nya diketahui, F atau gayanya diketahui 200 Newton. Ditanyanya adalah energi potensial pegas. Nah, di sini kita pakai rumus setengah dikali F dikali delta X. Nah, uh, setengah dikali F, berarti kan delta X-nya itu X2 dikurang X1. Nah, EP-nya setengah dikali 200 Newton, karena tadi F-nya adalah 200 Newton. Terus, eh ini, sorry, eh, kelebihan nolnya ya. Terus habis itu, ini harusnya 0,06 M dikurang 0,05 meter. Terus EP-nya ini 100 Newton dikali 0,01 meter harusnya. Nah, berarti energi potensial dari pegasnya itu sebesar 1 Joule. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda bergerak yang ditandai dengan adanya kecepatan. Makin besar kecepatannya, energi kinetik akan semakin besar. Nah, di sini ada rumus energi kinetik, yaitu setengah M V kuadrat. M itu massa benda, V itu kecepatan benda. Nah, di sini ada contoh soal mengenai energi kinetik.
Di sini ada sebuah mobil sedan yang memiliki massa 500 kg, sedang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Itulah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, di sini ada massa mobil. Massa mobilnya ini ada 500 kg. Nah, kecepatannya ada 25 meter per sekon. Ditanyakan energi kinetik dan kejadian jika mobil direm mendadak. Jawabannya, energi kinetik mobil sedan dapat dihitung menggunakan rumus setengah dikali M kuadrat. Nah, di sini kan udah diketahui setengah dikali M-nya itu 500 kg. Di sini tertulis 500 dikali 25, kecepatannya 25 di kuadrat, berarti kan 25 kuadrat. Nah, di sini dapat terhitung EK-nya atau energi kinetiknya itu sebesar 156.250 Joule. Ketika mobil direm, mobil akan berhenti. Energi kinetik akan berubah menjadi energi panas dan energi bunyi yang ditimbulkan oleh gesekan antara rem dengan roda mobil. Di sini ada energi mekanik selanjutnya. Nah, energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Ya, karena dari penjelasannya udah kita tahu ya kalau misalnya rumusnya ya energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Selanjutnya, Dinda. Terus ada contoh soal dari energi mekanik, yaitu apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Jadi soal diketahui bahwa massa bendanya itu 300 gram, karena 10 kilogram diubah dulu jadinya 0,3 kilogram. Karena tadi gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Ketinggian atau hanya itu 10 meter. Yang ditanya itu energi mekanik pada apel. Jadi caranya itu karena benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetik atau EK-nya diasumsikan bernilai 0. Tadi rumusnya kan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah 0, EM jadinya sama dengan EP. Terus energi mekaniknya itu tadi sama EP. EP itu tadi rumusnya M dikali G dikali H. Jadi dimasukin aja M-nya itu 5,3 kg, gravitasinya 10, sama ketinggiannya itu 10. Terus dikali semua jadinya 30 Joule. Jadi energi mekanik yang dimiliki oleh apel yang jatuh tersebut adalah 30 Joule. Terus selanjutnya ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Artinya, suatu energi yang terlibat dalam proses kimia dan fisika dapat mengalami perpindahan atau perubahan bentuk. Contohnya itu, ada energi radiasi dapat diubah menjadi energi panas. Energi potensial dapat diubah menjadi energi listrik. Energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik. Sedih. Nanti ada hukum kekekalan energi mekanik. Jumlah energi kinetik dan energi potensial benda selalu tetap. Rumusnya itu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi ada energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Energi potensial tadi rumusnya kan MGH sama dengan MGH 1. Terus tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Energi mekanikal itu energi mekanik pada kondisi pertama, satuannya Joule. Energi mekanik kedua itu energi mekanik pada kondisi kedua, satuannya Joule. Satu itu ketinggian pertama atau mula-mula, satuannya meter. H2 itu ketinggian kedua setelah berpindah
tonometer, F1 itu kecepatan pertama atau kecepatan mula-mula, satuannya meter per second. F2 itu kecepatan kedua setelah berpindah, satuannya meter per second. Contoh soalnya itu, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan benda saat berada 15 meter di atas tanah adalah diketahui hasilnya itu 20 meter, terus karena berpindah, terus H2-nya itu 15 meter karena dia berpindah. Terus F-nya itu sama dengan 0. Untuk menghitung kecepatan benda menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di bawah ini. M-1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MV2 ditambah setengah MV2 kuadrat. GH1 sama GH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah MV kuadrat. N-nya tidak diketahui. Terus G-nya itu kan 10 meter per second kuadrat, jika H-nya itu 20 meter. Terus ditambah setengah dikali 0 kuadrat sama dengan 10 meter per second kuadrat kali 15 meter ditambah setengah MV2 kuadrat. Terus tadi yang 10 kali 20 kan jadi 200 meter kuadrat per second kuadrat ditambah 0 sama dengan 10 dikali 15 jadinya kan 150 meter kuadrat per second kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Setengah V2 kuadrat sama dengan 200 meter kuadrat per second kuadrat dikurang 150 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan 50 meter kuadrat per second kuadrat. Next. Selanjutnya ada contoh penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada alat musik. Memainkan alat musik adalah wujud dari hukum kekekalan energi. Misalnya saat menggunakan alat musik kita dengan cara dipetik, itu ternyata kita telah menerapkan energi kinetik dari otot tangan yang kemudian diubah oleh gitar tersebut menjadi energi bumi. Selanjutnya ada mesin pemanas. Berbeda dengan alat musik yang menggunakan energi kinetik, pada mesin-mesin pemanas ini justru cenderung menggunakan energi potensial, khususnya energi potensial listrik. Energi potensial listrik tersebut nantinya diubah oleh elemen pemanas dari mesin sehingga dapat menjadi energi pemanas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes. Contoh penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya itu ada sumber energi panas kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor yang ada di kehidupan kita ini, mulai dari motor, mobil, truk, dan lainnya itu, menggunakan bahan bakar fosil. Dalam hal ini, energi yang digunakan adalah energi potensial kimia yang berasal dari bahan bakar fosil itu tadi, diubah oleh mesin kendaraan menjadi energi kinetik, sehingga dapat menggerakkan kendaraan. Contoh lainnya itu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dari adanya gaya gravitasi di muka bumi ini, air akan selalu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Posisi air yang lebih tinggi itulah yang menyebabkan energi potensial menjadi lebih besar. Melalui hal tersebut, maka pembangkit listrik memanfaatkan energi potensial air, terutama untuk memutar turbin generator listrik. Nantinya, energi potensial air akan berubah menjadi energi kinetik yang mampu memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Next. Hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Hubungan antara usaha dan energi potensial dirumuskan sebagai W sama dengan delta. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian akhir dikurang ketinggian awal. Next. Contoh soal dari hubungan usaha dan energi potensial itu ada pada sebuah balok bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang miring licin yang panjangnya 4 meter.
Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan lantai dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak adalah. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa masanya sama dengan 8 kg, ketinggian awalnya itu 0, ketinggian akhirnya itu 2 meter, dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah usahanya. Maka kita dapat menjawabnya dengan rumus W sama dengan delta EP, di mana W sama dengan massa dikali gravitasi dikali delta H atau ketinggian. Maka kita dapat memasukkan angkanya, di mana massanya 8 dikali gravitasi 10 dikurang delta ketinggian 2 dikurang 0, maka didapatkan hasil 80 dikali 2 atau 160 joule. Next. Apabila sebuah benda bergerak dengan lintasan tertentu dan mengalami perubahan kecepatan saat awal dan akhir, maka akan berlaku hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik. Hubungan antara usaha dan energi kinetik dapat dirumuskan sebagai W sama dengan delta energi kinetik sama dengan setengah dari massa dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Next. Contoh soal hubungan antara energi kinetik dan usaha itu kita dapat lihat dari soal ini. Sebuah benda bermassa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per second kuadrat dan percepatan 2 meter per second kuadrat. Besar usaha yang diberikan pada benda sama 2 detik pergerakannya adalah, dari soal kita ketahui massanya 4 kg, kecepatan awalnya 10 meter per second kuadrat, percepatannya 2 meter per second kuadrat, waktunya 2 second. Ditanyakannya itu usahanya kecepatan benda pada titik kedua, maka kita harus mencarinya dengan rumus kecepatan total sama dengan kecepatan awal dengan ditambah perubahan kecepatannya. Perubahan awalnya itu 10 ditambah A-nya itu kan 2 meter per second dikali tinggi waktunya itu T 2 juga. Ya, maka dia dapatkan kecepatan pada titik keduanya itu 14 meter per second. Dari kecepatannya pada titik kedua yang kita dapatkan, baru kita memasukkannya dengan rumus perubahan energi kinetik, yaitu W sama dengan delta EK atau setengah meter dikali kecepatan total dikurang kecepatan awal. Maka kita dapat memasukkannya dengan angka yang kita ketahui dengan setengah dikali 4 dalam kurung 14 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Maka hasilnya 2 dalam kurung 196 dikurang 100. Jadi usaha yang didapatkan itu 2 dikali 96 atau 192 joule. Next. Sebelum kita masuk kesimpulan, saya izin share screen videonya terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah,
Biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini, kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita nggak berusaha, atau usahanya sama dengan nol. Sekarang teman-teman jadi paham ya? Dan dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat, cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh, dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha, atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah
M L pangkat 2 T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial satuannya Joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat tambah M kali G kali H. Jadi, teman-teman udah tahu ya, apa itu usaha dan energi dalam fisika. Oke, jadi di sini ada kesimpulan dari materi kali ini, yaitu usaha adalah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, sehingga benda bergerak dan terjadi perpindahan posisi. Usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Dilihat dari perpindahannya, usaha memiliki sifat usaha positif bila gaya searah perpindahan, dan usaha negatif bila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Usaha nol adalah gaya tegak lurus perpindahan atau benda tidak berpindah. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi gerak terdiri atas energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik dimiliki benda bergerak ditandai adanya kecepatan. Energi potensial dimiliki benda karena kedudukannya. Terdiri atas energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Hukum kekekalan energi adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama, baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Hubungan antara usaha dan energi adalah usaha merupakan suatu bentuk perubahan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Oke, kita bakalan buka 2 sesi ya.
2 sesi tanya jawab karena waktunya. Di sini di layar saya pertama ada Ideala, Dimas, sama Azelin. Boleh dari Ideala dulu. Baik, terima kasih Asya. Pertanyaannya tadi di PPT terdapat usaha dan energi. Nah, bagaimana syarat suatu benda dapat dikatakan melakukan usaha? Udah itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Dela. Dimas boleh lanjut pertanyaannya. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar, Dim. Oke, jadi pertanyaannya saya, jadi kan tadi ada dijelasin tuh hukum kekekalan energi yang di situ berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Jadi dari mana asal krisis energi? Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas. Boleh lanjut, Azel. Oke, terima kasih. Tadi mau nanya, jadi jenis-jenis usaha itu kan ada usaha bernilai positif, negatif, sama nol. Yang mau nanya itu, yang ada rumusnya tadi kan yang bernilai positif sama negatif. Boleh tolong kasih contoh soalnya nggak? Cara pemakaian rumusnya itu kayak gimana? Terima kasih. Oke, makasih Azel pertanyaannya. Kita izin diskusi dan siapin jawabannya dulu ya. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Dela. Tadi Dela nanya suatu benda suatu benda dapat dikatakan usaha itu bagaimana ya kan? Benda dapat dikatakan melakukan usaha itu apabila ada perpindahan. Perpindahannya itu terjadi karena adanya gaya. Jadi syarat biar bisa dibilang dia melakukan usaha itu ada perpindahan dan juga ada gaya. Seperti itu Dela, bisa dimengerti? Baik, Agnes, terima kasih. Mengerti.
Oke, makasih juga. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Tadi soalnya itu, di hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Jadi dari mana asal krisis energi? Jadi di krisis energi bukan berarti bahwa energi itu hilang atau tercipta, tetapi lebih ketidakmampuan kita untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat dengan sumber daya energi yang terbatas. Salah satu contoh krisis energi adalah krisis minyak. Minyak bumi adalah sumber daya energi fosil yang paling banyak digunakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan energi seperti transportasi, pemanasan, dan listrik. Namun, pasokan minyak bumi semakin menipis dan biayanya semakin mahal untuk diekstrasi, sehingga mengakibatkan krisis energi. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia melalui polusi dan emisi gas rumah kaca. Krisis energi juga dapat terjadi ketika permintaan energi meningkat dengan cepat. Sementara infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk menghasilkan dan mendistribusikan energi tidak dapat berkembang dengan cepat. Ini terlihat pada krisis listrik di beberapa daerah yang disebabkan oleh lonjakan permintaan listrik yang tidak dapat dipenuhi oleh pasokan listrik yang tersedia. Dalam semua kasus ini, hukum kekekalan energi tetap berlaku, tetapi krisis energi terjadi ketika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dengan sumber daya yang tersedia, atau ketika penggunaan sumber daya energi tersebut berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sumber daya energi yang bersih dan terbarukan serta mengurangi konsumsi energi melalui efisiensi energi dan perubahan perilaku. Apakah sudah mengerti, Dimas? Oke, terima kasih Dinda. Oke, makasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azel mengenai contoh soal usaha bernilai positif dan usaha bernilai negatif. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Ini sih. Muncul nggak sih? Muncul nggak guys? Di aku belum muncul ya, Sya. Oke, Yang lain belum tahu aku. sebentar ya. Masih loading. Oke, oke. Waduh. Oh, ini aja lah. Share whiteboard aja lah. Ah, jadi di sini aku mau ngasih salah satu contoh soal dari yang bernilai negatif dulu. Jadi misalnya di sini, jadi misalnya di sini itu ada satu muatan benda. Di sini arahnya ke kanan, ini F1-nya 100 Newton, terus ke kirinya ini 50 Newton. Nah, ke kiri ini F2, ini sorry, di sini juga ada 30 Newton, di sini F2, di sini F3. Nah, perpindahannya jaraknya di sini ada 6 meter. Nah, tadi kan rumus dari usaha bernilai negatif itu ada F1, ada F1 dikurang F2 dikurang F3 dikali S. Nah, di sini itu F1-nya ada 100 Newton dikurang 30 Newton dikurang 50 Newton
dikali S-nya ini kan 6 meter ya. Nah, di sini itu berarti eh ya kan ini dikurang 50, terus di sini kan berarti 20 Newton dikali 6 meter. Di sini berarti usaha usaha bernilai negatifnya ini 120 Joule. Ini negatif. Nah, selanjutnya ada contoh usaha bernilai positif. Di sini ada contohnya, ada benda yang didorong searah. Di sini ada F. Ini ada F1-nya itu ada 50 Newton, F2-nya ada 70 Newton. Nah, di sini jaraknya itu 4 meter. 4 meter. Tadi kan rumusnya sama aja ya, cuman bedanya ditambah. F1, berarti ini F1 ditambah F2 dikali S. Nah, di sini berarti karena F1-nya adalah 50 dan F2-nya adalah 70 dikali 4, berarti di sini 120 ya dikali 4. Nah, berarti hasil usaha bernilai positifnya itu adalah 480 Joule. Gimana Zalin? Ada yang mau ditanyain Oke, nggak? oke. Udah ngerti. Jadi kayak kalau F itu kan gaya. Kalau yang Iya, positif berarti misalnya gaya pertama 50, terus misalnya gaya dorongnya 50, terus dorongnya lagi tambah 70 lagi gitu kan. iya, Terus terus kalau yang kurang berarti gayanya berubah gitu. Misalnya didorong terus nanti ditarik ke belakang lagi jadi dikurang gitu ya. iya. Misalnya nih, ini ini kan ke kanan sendiri, berarti dia Ya, dikurang ya, sama yang arah lain gitu ya. ya, ya. Berarti kayak berlawanan arah kan kalau negatif. Iya, betul. Ya, oke. Makasih ya, Syah. Oke, sama-sama. Mm. Oke, selanjutnya sesi kedua ya. Di sini udah ada Efrida, Jessica, sama Yoga. Boleh dari Efrida dulu pertanyaannya. Baik, terima kasih Yasha dan kelompok Yasha atas pemaparan materinya yang sangat memberikan aku tuh wawasan baru gitu. Nah, di sini Frida mau bertanya, tapi Frida tuh mau ganti pertanyaan, boleh nggak? Yang nggak di itu, Oh yang iya, nggak di ya. boleh, boleh, boleh. Nah, oke. Jadi yang Frida mau bertanya itu, apa sih hubungan gaya sama energi gitu? Kan sekilas tuh kayak dari dulu tuh problem problem pembelajaran teman-teman SMA aku dulu tuh kurang bisa membedakan apa itu gaya sama apa itu energi. Maksudnya tuh kalau secara definisinya kan membuat kita bingung ya. Contoh realnya itu gimana sih gitu. Kan kalau yang Frida tahu kalau gaya itu kalau kita narik atau kita dorong dari effortnya kita sendiri kan kalau gaya. Nah, tapi kalau energi itu tuh apa gitu? Apa itu kayak emang benda tuh punya energi atau gimana gitu? Aku juga masih kalau kalau Yasha sama kelompok Yasha nyari artikel gitu, pertanyaannya bisa dipahami sama timnya Yasha ini. Paham ya, Frida? Makasih ya pertanyaannya. Baik, Oke, boleh lanjut ke Jessica. Oke, di sini saya mau bertanya, apakah semakin besar massa benda akan berpengaruh terhadap energi potensial atau energi kinetik? Terima kasih. Oke, makasih Jessica. Boleh silakan Yoga terakhir Saya pertanyaannya. izin bertanya, contoh penerapan energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Yoga. Kami dari kelompok 5 izin diskusi lagi terlebih dahulu ya.
Ini kan ada 4 pertanyaan ya, tadi udah 3. Nah, Najma deh sekalian satu lagi nanggung soalnya. Boleh pertanyaannya. Oke, makasih ya, Sa. Itu, aku mau tanya ini aja sih. Kenapa energi sama usaha satuannya sama-sama Jo? Udah itu aja ya, Sa. Oke, makasih Najma. Sama-sama. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari Evida ya. Tadi kan singkatnya Evida nanya kalau misalnya apa sih hubungan antara gaya dan energi. Nah, jadi itu sebenarnya gini, dalam adanya perpindahan suatu benda itu kan dibutuhkan sebuah gaya kan, dari rumusnya juga udah kita tahu. Nah, uh, gaya itu terjadi karena adanya usaha nih Evida, kayak misalnya uh, kamu kan tadi nanya apa emang benda itu punya energi. Nah, sebenarnya tuh gini, kita nih yang sebagai objek penghasil gaya, kita melakukan suatu usaha untuk memberikan energi ke benda itu. Jadi, pas kita dorong bendanya itu, kitanya berusaha, dorongan kita itu gaya, sehingga benda tersebut dapat energi untuk bergerak. Kayak gitu ya, Vida. Kira-kira penjelasannya gimana? Mantul. Ya, aku baru paham. Arigato ya. Oke, sama-sama ya, Frida. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Tadi pertanyaannya, apakah semakin besar massa benda akan berpengaruh terhadap energi potensial atau energi kinetik? Jadi, massa sebuah benda mempengaruhi kedua energi potensial dan energi kinetik. Tapi pengaruhnya berbeda tergantung pada situasi atau kondisi yang sedang diamati. Kalau di energi potensial, energi potensial gravitasi sebuah benda meningkat seiring dengan kenaikan ketinggian benda tersebut di atas permukaan bumi. Jadi, semakin besar massa benda, akan semakin besar pula energi potensial gravitasinya pada ketinggian tertentu. Contohnya itu, jika dua benda dengan ketinggian yang sama dilempar ke atas dengan kecepatan yang sama. Benda yang lebih berat akan memiliki energi potensial yang lebih besar karena gravitasinya itu menarik lebih kuat. Terus kalau di energi kinetik, semakin besar massa benda, semakin besar pula energi kinetiknya kalau kecepatannya itu sama dengan benda yang lebih ringan. Jadi benda yang lebih berat membutuhkan energi kinetik yang lebih besar untuk mencapai kecepatan yang sama dengan benda yang lebih ringan. Apakah bisa dimengerti, Jessica? Oke, paham. Makasih, Dinda. Sama-sama, guys.
Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Yoga. Tadi Yoga nanya itu contoh energi potensial dan kinetik yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi contoh Iya. dari energi potensialnya itu ada bola perusak. Bola perusak itu memiliki energi potensial gravitasi yang dihasilkan oleh suspensi bola pada derek. Lalu ada juga ayunan. Ayunan sama seperti bola yang tadi memiliki energi gravitasi potensial karena tergantung dari penyangganya. Ketika ayunan bergerak maju atau mundur, ia bertahan selama beberapa milidetik dan memungkinkannya menyimpan energi. Demikian juga ayunan menyimpan energi saat tidak berayun. Lalu ada pendulum, ada juga bola bergulir menurungi lereng, tiga tali banji atau apa bungee jump itu, dan juga trampolin, masih banyak lainnya. Lalu yang dari energi kinetiknya itu ada bumi dan planet lainnya yang sedang berputar mengelilingi matahari. Ada juga mobil dan motor yang sedang bergerak dan melaju kencang. Ada air yang mengalir deras di sungai. Ada sebuah elektron yang dapat bergerak dan mengelilingi intinya. Dan sebenarnya masih ada lagi. Jadi itu seperti itu Yoga, bisa dimengerti. Baik, terima kasih Agnes. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Najma. Nah, tadi kan Najma nanya kan, kenapa usaha sama energi satuannya sama-sama Newton. Nah, sebenarnya itu juga udah kayak, apa ya, udah tertulis gitu di satuan gaya, di satuan internasional. Kalau misalnya, Newton itu tertulis kilogram meter per sekon kuadrat. Dan satuan perpindahan di dalam satuan internasional itu kan M. Jadi, usaha itu di dalam satuan internasional berarti kan tertulis kan usaha sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dikali M kan. Karena tadi gaya itu yang karena gaya itu yang satuannya Newton itu apa ya bisa ditulis kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, itu kalau misalnya di satuan internasional diturunin, itu jadinya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, sedangkan dalam satuan internasional, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu namanya joule. Kayak gitu, Najma. Oh, begitu. Kasih ya, Sa. Oke, oke. Oke, sama-sama Najma. Ya, Syah, Iya, aku boleh minta tolong diinin nggak kayak tadi kertas putihin gitu untuk turunan oh itunya satuannya. boleh-boleh. Nanti dikirim ya. Oke, siap. Oke, ya udah. Karena semua pertanyaannya juga udah kejawab dan presentasinya juga udah selesai, kami cukupkan sampai sini. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak dan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Itu komennya kirim ke grup aja ya, Yasha.